Beni Kabur Harman, politisi dari Demokrat yang ikut serta di dalam isu ijazah Joko Widodo, membuat warga NTT marah dan akan meratakan Partai Mangkrak. Ya, Partai Mangkrak di tahun 2029. Inilah kesaksian daripada warga NTT yang akan meratakan Partai Demokrat. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya, Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi, Pak. Untuk mengejar itu tadi, Pak. Untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa. Dan ada yang membeli itu. Beli, Pak. Ada lagi yang memalsukan itu mungkin. Saya ada yang memalsukan dulu, Pak. Teman saya, tapi kasihan dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Yang memalsukan sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan, dia lakukan. Untuk Pak BKH, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya. Sebagai anggota DPR yang bergelar doktor, apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat, terutama rakyat NTT? Anda itu sudah menjabat selama 5 periode, dan tahun ini adalah tahun ke-21 Anda duduk di kursi empuk DPR. Lalu apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat NTT? Beta kasih tahu pada Anda, Pak Joko yang Anda sindir ijazah palsu hingga tidak menunjukkan ijazah itu cuma menjabat selama 2 periode. Tapi hasil kerja Pak Jokowi asli dan nyata dirasakan oleh kami rakyat NTT. Bahkan bukan cuma rakyat NTT, tapi seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum pembenci pun ikut merasakan hasil kerja Pak Jokowi yang asli. Lalu Anda yang bergelar doktor, menjabat sebagai anggota DPR selama 5 periode dengan berbagai tunjangan hingga dana reses yang besar, apa hasil kerja Anda yang asli untuk kami rakyat? Karena jujur, sebagai warga NTT, beta sama sekali tidak pernah melihat hasil kerja Anda yang asli. Yang ada semua palsu, seperti memukul pegawai restoran di Labuan Bajo sebanyak 4 kali. Meskipun terekam CCTV, tapi ujung-ujungnya pegawai restoran itu yang harus minta maaf. Lalu apakah ada pemalsuan bukti sehingga rakyat yang dipukul tapi rakyat juga yang minta maaf? Lagian kalau mau bahas ijazah palsu, lihat negara lain. Parlemen di negara lain sudah bahas sampai luar angkasa. Kok kalian anggota parlemen Indonesia malah justru bahas ijazah? Mending berhenti saja dari anggota DPR daripada kalian hela step di kursi empuk DPR hanya gara-gara bahas ijazah. Lucunya lagi, Anda bawa-bawa teman Anda yang sudah meninggal dengan mengatakan beliau juga punya ijazah palsu. Dari pernyataan Anda itu, beta bisa bilang bahwa Anda itu suka berteman dengan orang-orang yang suka palsukan dokumen. Bahkan beta bisa bilang bahwa partai Anda yang bernama Mangkrak itu adalah partai yang membuat kelompok teroris. Kenapa beta bilang begitu? Karena teman-teman Anda yang bergelar doktor palsu seperti Rismon hingga Tifu-Tifu meneliti ijazah Pak Jokowi sampai di kuburan. Lalu bagaimana bisa cerita Anda mirip dengan cerita yang dilakukan oleh kelompok teroris di kuburan? Pantas saja Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ada orang besar yang membuat kelompok teroris. Dan sekarang Anda telah menunjukkan bahwa bohir utama dari kelompok teroris adalah Partai Mangkrak. Jadi beta ingatkan pada Anda Pak BKH, jangan kaget kalau pendukung Pak Jokowi bukan cuma ratakan Partai Banteng, tapi Partai Mangkrak juga akan diratakan sampai menangis darah. Dari awal itu mengusulkan tentang jalur politik. Kenapa jalur politik? Karena kasus ini bermuatan politik. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya. Ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo? Kan udah mantan. Arif Hasan dan lain-lain. Kemudian Herman Heri, kalau nggak Herman siapa itu kan? Di
posisi DPR. Dan semua bagus kan dalam rangka untuk berusaha mengungkap fakta di jalur politik. Tapi politik formalnya tidak bekerja. Maka saya sejak itu memperjuangkan pendekatan politik formalnya. Kalau PDIP dan Demokrat memiliki keinginan political will, menyelesaikan masalah, menghentikan kehebohan politik, maka mereka kan bisa gunakan fraksi mereka di DPR, membuat pansus, dan lain-lain untuk penyelidikan lebih jauh merespon aspirasi dan keinginan rakyat. 9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh, kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Mau dibawa kemana nih jalan partai ini ketum? Pelajaran apa yang saya dapat melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk menteri 6 bulan. Tapi nggak apa-apa lah, biar rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Ya, alhamdulillah Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD, kota, kabupaten, provinsi, ya kan? Tetapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini. Dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong. Dapat menteri hanya untuk 6 bulan. Selamat, congratulations ketum. Masya Allah. Pemirsa, AsiaSentinel.com, media online dari Hong Kong, merilis hasil investigasinya terkait kasus Senturi yang diduga melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono. Asia Sentinel menyatakan ada 30 pejabat negara yang memang berniat mencuri uang negara melalui Bank Senturi. Artikel hasil investigasi ini ditulis oleh jurnalis asing Asia Sentinel, John Bertelsen. Dalam artikelnya, Bertelsen menuliskan adanya dugaan konspirasi mencuri uang negara hingga 12 miliar US dollar dan pencucian uang dilakukan melalui perbankan internasional. Artikel berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencucian uang. Laporan hasil investigasi itu disebutkan merujuk pada analisa forensik atas berbagai bukti yang dikompilasi oleh Satuan Tugas Khusus Investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta beberapa negara lainnya. Asia Sentinel mengungkap hasil investigasinya tentang dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Senturi. Tidak main-main, Asia Sentinel menyebutkan SBY diduga terlibat skandal uang hingga 12 miliar dolar Amerika Serikat dan menurut media ini SBY telah mencucinya ke sejumlah bank internasional. Bahkan sejumlah mantan anggota Pansus Senturi membenarkan data tersebut. Saya akan langsung membahas masalah ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio, mantan anggota Pansus Hak Angket Senturi. Di studio ada Mas Misbakun. Selamat pagi Mas Misbakun. Hakim MK dituduh ijazah palsu. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Dalam menjalankan check and balance itu sudah ada, ya kan? Bukan serta-merta, ya kan? Jadi sekali lagi ya kita mengharapkan ini bisa selesai. Oke, diharapkan ya kan? ini bisa selesai dengan salah satunya adalah contohnya seperti Bung Arsul Sani langsung memperlihatkan saja begitu ijazahnya. Ya. Bagaimana kalau menurut Anda, apakah itu juga bisa dilakukan seperti itu? Standar pikiran Demokrat dijadikan standar nasional dalam menyelesaikan satu persoalan itu tidak baik, gitu loh. Biarkanlah mekanisme dalam bertata negara kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Anda hanya tidak punya keinginan untuk mengarahkan you punya anggota DPR berdiskusi dengan UGM. Begitu loh. Begini saja, apa enggak lebih baik Pak Syarif Hasan, gini, saya akan mendukung, PSI akan mendukung. Selesaikan Hambalang itu, bangun kembali, jangan jadi candi busuk. Kita akan dukung secara politik. Oke, tapi kemudian itu lebih baik ketimbang kemudian memberikan
katakanlah tuduhan-tuduhan ataupun sindiran-sindiran kepada Pak Jokowi. Patron kami itu Pak di PSI. Oke, tapi kemudian Bung Syarif mengatakan mungkin solusinya bisa seperti Arsul Sani. Bung Arsul Sani dengan memperlihatkan ijazah asli kepada publik. Kita sebagai warga negara, PSI khususnya, tunduk patuh kepada negara. Apa perangkat negara yang sedang bekerja itu yang kita patuhi. Maka saya menghimbau kepada Pak Syarif Hasan, senior saya ya di politik, untuk di internal itu arahkan saja Pak ke UGM, kemudian ke Barreskrim atau Kapolri untuk bertanya di sana. Jangan membuat opini ini semakin jadi huru-hara. Oke, baik Bung Syarif. Kan? Oke, cocok nggak Pak? Ya. Oke. Silahkan Bung Ini Syarif. saran yang menyesatkan. Loh, Kalau kok itu menyesatkan? kalau itu kami lakukan, artinya kami sudah ikut campur secara langsung, ikut cawe-cawe secara langsung, bukan itu, ya kan? Jadi kita tidak usah mempersulit persoalan yang bukan urusan Demokrat. Kami tidak ingin touch, tetapi kami juga harus ada sistem yang harus kita tegakkan di DPR. Nah, lagi-lagi kalau menyangkut masalah HAM barang tidak ada sesuatu yang patut untuk Anda pertanyakan. Hal itu sudah ada di tangan KPK dan KPK yang membuat kita bukan bicara hukumnya Pak, selesai ya kan? Jangan jadi candi busuk itu. Kan Bapak banyak punya banggar di sana. Kita lihat saja nanti ke depan. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang ini. Kita lihat ya 5 tahun ke depan apa yang terjadi. Oke. Saya pikir itu. Tapi kemudian dengan adanya pernyataan Benny Kaharman yang cukup membuat ramai begitu ya, adakah arahan dari Ketua Umum dari partai Anda, Bung Syarif Hasan, soal untuk lebih mengklarifikasi soal ini? Saya pikir ini belum sampai taraf untuk mendapatkan pengarahan dari Ketua Umum. Karena ini hal tidak ada sesuatu yang aneh di dalam pernyataan Saudara Benny Kaharman. Ini hanya merupakan check and balance dan solusi, ya kan? Jadi tidak mendiskreditkan seseorang. Saya pikir itu. Jadi intinya adalah ingin agar masalah ini selesai, ya kan?